Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Susanto, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musirawas, yang akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kaitan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, kaitannya adalah bisa menjadi contoh yang baik dalam membuat keputusan yang berpihak kepada murid. Sebagaimana semboyan Triloka yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu Ingarso Suntulodo, yang bermakna di depan memberi teladan. Tentunya sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan harusnya juga mengacu pada Pratap Triloka tersebut, yaitu mampu menjadi teladan bagi anak didiknya, sehingga dengan langkahnya mengambil keputusan tentu harus selalu berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya dapat memutuskan langkah dalam memotivasi yang mengarah kepada budaya positif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita juga harus bisa memberikan motivasi kepada murid-murid yang tentunya harus selalu mengarah kepada budaya-budaya positif yang diharapkan bisa mengembangkan perilaku peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, dari keputusan yang diambil tersebut diharapkan mampu memberi dukungan kepada murid untuk mengembangkan potensinya, di mana dari hal tersebut bisa memberikan dukungan kepada murid dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Selanjutnya, pengaruh nilai-nilai dalam diri kita terhadap prinsip pengambilan keputusan. Pengaruhnya dapat memantaskan diri untuk bisa digugu dan ditiru dengan upaya membentuk nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Setiap keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah mengacu pada nilai-nilai kebaikan dengan menjiwai 3 semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara tentang asas-asas pendidikan. Karena guru adalah sosok yang diteladani oleh murid dan masyarakat, sehingga suka ataupun tidak suka, guru harus memantaskan diri untuk bisa digugu dan ditiru dengan berupaya membentuk nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Lalu sebagai seorang penuntun, maka seorang guru harus bisa menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana efektivitas pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Seorang guru harus memiliki kemampuan coaching atau pembimbingan dalam pengambilan keputusan agar berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Serta melalui coaching, pengambilan keputusan yang telah diambil dapat direfleksikan kembali sehingga menjadi sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional, khususnya masalah dilema etika. Dalam menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, maka nilai-nilai yang bisa saja bertentangan tersebut, hendaknya dalam pengambilan keputusan perlu adanya pengelolaan serta menyadari akan aspek sosial yang dapat mempengaruhi dari keputusan yang akan diambil. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mendasari pemikiran kita dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Adapun prinsip tersebut adalah pikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, kemudian berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, serta berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking.
Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Tentunya dalam menghadapi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, pengambilan keputusan perlu didasarkan pada rasa yang penuh tanggung jawab serta nilai-nilai kebajikan yang universal. Maka jika menghadapi kasus tersebut, kita harus memastikan bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Tentunya modul ini sangat berarti bagi saya, terutama sebagai seorang guru, dalam memahami bahwa ternyata untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik maka diperlukan keterampilan coaching. Perubahan yang terjadi adalah bahwa ternyata untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik maka keterampilan coaching sangat diperlukan. Dikarenakan kegiatan ini akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill untuk mengambil keputusan. Bertambahnya pemahaman bahwa keterampilan coaching ini sangat membantu murid dalam mencari solusi atau masalah sendiri, tidak sebatas pada murid. Keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Demikian sedikit presentasi saya tentang pentingnya konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri untuk dapat bersikap reflektif, kritis, dan terbuka dalam menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.